Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan merangkai sebuah game sederhana menggunakan aplikasi Macromedia Flash 8 yang mana atribut-atributnya telah saya siapkan terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita membuka aplikasi Macromedia Flash 8. Setelah kita mengklik atau membuka aplikasi Macromedia Flash 8, maka akan muncul tampilan awal seperti ini. Nah, pada tampilan ini kita memilih Flash Dokumen. Oke, ini dia tampilan awal dari aplikasi Macromedia Flash 8. Tapi sebelum itu, sebelum saya melanjutkan merangkai game, terlebih dahulu saya akan memperlihatkan atribut-atribut yang akan saya gunakan dalam pembuatan game nanti. Dimana atribut-atributnya yaitu seperti pada layar. Yang pertama atribut yang saya gunakan yaitu atribut background. Atribut background ini merupakan gambar yang akan menjadi background pada game yang akan saya buat. Kemudian yang kedua ada atribut ledakan. Atribut ledakan ini berfungsi sebagai suara yang akan muncul pada saat musuh ditembak. Kemudian yang ketiga yaitu ada menu, dimana atribut menu ini berfungsi sebagai button atau tombol yang akan kita klik ketika kita ingin memulai game. Kemudian yang keempat yaitu ada atribut musuh. Nah, atribut musuh ini yang akan merupakan objek yang akan ditembak pada saat kita memulai game. Kemudian selanjutnya ada atribut mood. Ya, mood ini berfungsi untuk nantinya untuk menyalakan atau mematikan suara pada game. Kemudian selanjutnya ada peluru. Nah, peluru ini berfungsi sebagai alat yang akan kita gunakan untuk menembak musuh. Kemudian selanjutnya ada skor. Nah, atribut skor ini berfungsi untuk menunjukkan berapa jumlah musuh yang akan tertembak nantinya. Kemudian selanjutnya ada atribut suara. Nah, pada atribut suara ini berfungsi untuk mengisi atau berfungsi sebagai pengisi suara pada game yang akan saya buat. Kemudian selanjutnya ada atribut tank. Nah, tank ini merupakan atribut yang akan berfungsi untuk mengendalikan peluru dan menembakkan peluru ke arah musuh. Kemudian yang selanjutnya ada beberapa gambar. Ini ada beberapa gambar yang akan juga saya gunakan pada game nanti. Kemudian selanjutnya di sini kita lihat ada 4 script atau sebuah source code yang dimana script ini akan saya gunakan sebagai source code yang akan menjalankan game nantinya, karena tanpa script sebuah game ini tidak akan bisa berjalan. Nah, itulah atribut-atribut yang saya gunakan dalam pembuatan game nanti. Oke, langsung saja kita memulai merangkai gamenya. Pada pembuatan game ini saya menggunakan 3 scan, dimana scan pertama akan menampilkan awal game atau akan menampilkan sebuah nama game atau sebagai identitas dari game tersebut. Kemudian scan kedua yaitu akan menampilkan tampilan loading,
dan scan yang terakhir akan menampilkan inti dari game. Oke, langsung saja saya akan memulai dengan mengubah ukuran stacknya terlebih dahulu, yaitu dengan cara klik Windows, kemudian pilih Properties, lalu kemudian pilih Properties lagi, atau bisa juga dengan menekan tombol Ctrl plus F3. Nah, setelah menekan Properties, kemudian akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Untuk mengubahnya, kita tinggal mengklik Size, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini pada dimensionnya saya akan merubah 550 menjadi 1000 pixel. Kemudian pada height-nya saya mengubah dari 400 ke 600. Lalu selanjutnya pada frame rate saya memberi 30 untuk fps-nya. Kemudian oke. Nah, setelah itu tampilannya akan menjadi lebih besar seperti ini. Nah, dapat kita lihat seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan membuat scan. Cara menampilkan scan pada Macromedia Flash yaitu dengan cara mengklik Windows, kemudian kita pilih Other Panel, kemudian kita centang scan, maka otomatis scan akan muncul. Nah, seperti ini. Langkah pertama yaitu saya akan membuat scan-nya terlebih dahulu, di mana scan yang pertama itu saya akan mengubah namanya menjadi awal, kemudian enter. Kemudian untuk menambah scan kita tinggal mengklik pada icon plus di bawah add scan, kemudian saya akan mengubah namanya lagi menjadi loading, kemudian enter. Selanjutnya saya akan membuat scan yang terakhir, yaitu inti game. Nah, saya sudah membuat 3 scan ini. Selanjutnya saya akan membuat intro game terlebih dahulu pada scan awal. Ya, pada scan awal ini saya akan membuat interface game. Tapi di sini saya tidak membuatnya secara manual karena sebelumnya saya sudah membuat interface-nya. Jadi nanti saya hanya akan tinggal mengcopy paste pada layar ini. Nah, cara mengcopy paste interface yang telah saya buat sebelumnya yaitu dengan cara saya mengklik pada layar, kemudian saya Ctrl C, kemudian kembali ke layar tadi, kemudian pada layar ini saya pilih frame kedua, lalu kemudian saya memilih insert keyframe. Nah, setelah memilih insert keyframe pada layar ini kita klik kanan, kemudian kita paste in place. Nah, maka otomatis akan tercopy seperti ini dengan ukuran yang sama. Kemudian selanjutnya saya akan membuat layar baru, di mana layar baru ini akan saya tempatkan sebuah teks. Kita tulis teks, kemudian enter. Nah, kita kembali ke interface yang telah kita buat tadi. Kita pilih layar teks, kemudian kita Ctrl C lagi, kemudian kembali ke layar awal, lalu kemudian di sini kita pilih insert keyframe, kemudian kita paste in place. Usahakan kita tidak mempastenya pada gambar ini karena dia tidak akan bisa terpaste in place. Kita cukup mengklik pada luar gambar. Nah, di sini kita pilih paste in place. Nah, akan muncul teks seperti ini. Selanjutnya
kita menentukan ukuran frame pada gambar dan teks ini. Di sini saya menggunakan 50 frame. Caranya yaitu dengan mengklik kanan, kemudian kita pilih insert, kemudian kita pilih insert keyframe lagi. Di sini juga kita insert keyframe. Nah, selanjutnya kita tinggal mengcopy motion pada frame teks ini, yaitu dengan cara kita pilih frame kedua, frame ketiga, kemudian kita tekan tombol shift, lalu kemudian kita klik pada frame ke-49. Nah, maka akan seperti ini. Kemudian kita pilih klik kanan, kemudian kita pilih copy frame, lalu kemudian kita ke layar yang tadi. Nah, setelah itu kita pilih lagi pada frame ketiga, kemudian kita menekan shift dan sampai ke frame ke-49. Nah, setelah itu kita klik kanan, kemudian paste frames. Nah, di sini telah muncul frame yang telah kita copy tadi. Kita lihat apakah sama. Nah, di sini ada sedikit perbedaan. Saya coba untuk memperbaikinya. Di sini saya tinggal klik kanan, saya remove twin dulu, kemudian saya pilih klik kanan lagi, terus pilih create motion. Di sini saya pilih insert keyframe. Nah, maka akan muncul seperti ini. Jika tadi seperti garis yang putus-putus itu tandanya belum bisa menjalankan game nanti. Kemudian kedua frame ini kita hapus saja karena ini tidak akan terpengaruh. Kemudian caranya menghapus yaitu dengan klik kanan, kemudian kita clear keyframe. Selanjutnya kita klik clear keyframe. Kemudian keyframe ini kita tarik ke frame ke-50. Nah, ini kita hapus juga, kita remove twin. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya saya akan mengcopy suara. Ini adalah suara. Cara mengcopy suaranya itu seperti tadi, dengan cara klik shift pada frame kedua, kemudian tekan shift, lalu kemudian pada frame 50 sampai ke frame 50, kemudian klik kanan, copy frame, lalu kita paste di sini, shift, kemudian sampai ke frame 50, kemudian klik kanan, lalu paste frame. Nah, kita akan mencobanya apakah akan berhasil intro game yang telah kita buat ini, yaitu dengan cara Ctrl plus Enter. Nah, ini dia game yang telah kita buat ini. Intro game yang telah kita buat telah berhasil. Kemudian selanjutnya saya akan membuat intro loading. Oke, selanjutnya saya akan membuat intro loadingnya. Caranya masih sama seperti cara pada saat saya membuat scan awal tadi. Saya hanya akan tinggal mengcopy paste karena sebelumnya saya sudah membuat intro gamenya terlebih dahulu. Di sini saya tidak akan terlalu banyak bicara karena saya hanya akan memperagakannya.
Nah, di sini saya sudah membuat layarnya dan mengcopy paste intro yang telah saya buat sebelumnya. Oke, selanjutnya saya akan menjalankannya apakah ini berhasil atau tidak dengan cara Ctrl plus Enter. Di sini pada scan pertama dan scan kedua itu akan saling berhubungan. Jadi setelah game awal muncul, maka setelah itu akan muncul layar loading. Nah, di sini sudah muncul layar awal tadi yang saya buat. Kemudian selanjutnya akan muncul layar loading. Oke, selanjutnya kita menuju ke scan ketiga, dimana pada scan ketiga ini kita akan membuat sebuah inti game, dimana atribut-atributnya sudah saya jelaskan tadi. Di sini saya juga sudah menyiapkan langkah-langkah penempatan keyframe pada atribut-atribut yang sudah saya jelaskan tadi. Langkah pertama, langsung saja kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu yang pertama buat stack ukuran 1000 x 600 pixel dengan 30 fps. Nah, pada scan awal tadi saya sudah mengubah ukuran stacknya. Kemudian kita melangkah ke langkah yang kedua, yaitu tambahkan layar baru ledakan dan tempatkan ledakan pada frame kedua. Nah, di sini saya akan menambahkan layar baru. Kemudian saya mengganti namanya ledakan. Nah, kemudian saya membuka atribut ledakan, lalu kemudian saya akan mengcopy dengan cara Ctrl A kemudian Ctrl C. Namun bisa juga dengan mengklik pada layar, kemudian klik kanan pada frame, kemudian copy frame. Selanjutnya saya akan mengkopinya pada frame kedua dengan cara insert keyframe, kemudian pada dokumen saya klik kanan kemudian paste in place. Nah, ini dia. Selanjutnya langkah ketiga, tambahkan layar baru peluru dan tempatkan peluru pada frame kedua. Caranya sama seperti tadi, yaitu dengan cara membuat layar baru, kemudian kita ganti nama menjadi peluru. Kemudian pada atribut peluru ini saya copy, kemudian saya paste dengan cara insert keyframe, lalu kemudian paste in place. Nah, ini dia pelurunya. Kemudian langkah yang keempat, yaitu tambahkan layar baru suara dan tempatkan suara pada frame kedua. Kita membuat layar baru dan mengganti namanya menjadi suara. Kemudian kita buka atributnya, kita copy, Ctrl C, kemudian kita tempatkan pada frame kedua, insert keyframe, kemudian copy in place. Nah, ini dia sudah muncul. Kemudian langkah selanjutnya isi script. Nah, pada langkah 5 dan 6 saya skip dulu. Saya lanjut ke langkah yang ketujuh. Tambahkan layar baru menu dan tempatkan menu pada frame keempat. Menu, kita ganti namanya menu. Kemudian kita buka atribut menu. Oke, kemudian kita copy, lalu kemudian kita paste
pada frame keempat, caranya dengan klik kanan insert keyframe, kemudian klik kanan paste in place. Selanjutnya tambahkan layar baru mood dan tempatkan mood pada frame keempat. Kita buka atribut mood, kemudian kita copy, Ctrl C, kemudian pada frame keempat kita buat layarnya dulu mood, kemudian pada frame keempat kita insert keyframe, kemudian kita paste in place. Nah, ini dia moodnya. Oke, selanjutnya langkah yang selanjutnya script. Nah, pada langkah 9 dan 10 ini saya juga akan men-skipnya dulu, kemudian saya lanjut ke langkah yang ke-11, tambahkan layar baru tank dan tempatkan mood pada frame ke-6. Maksudnya di sini tempatkan tank. Mungkin di sini salah tulis, jadi tempatkan tank pada frame ke-6. Kemudian saya akan membuka atribut tank, kemudian saya akan mengcopy, Ctrl C, kemudian saya membuat layar tank, kemudian pada frame ke-6 saya insert keyframe, kemudian paste in place. Saya tempatkan di sini. Kemudian selanjutnya tambahkan layar baru musuh dan tempatkan musuh. Maksudnya di sini musuh pada frame ke-6. Saya tambahkan layar musuh. Kemudian saya buka atribut musuh. Kemudian kita copy, lalu kita paste pada frame ke-6 dengan cara insert keyframe, lalu kemudian paste in place. Nah, ini musuhnya. Dan selanjutnya tambahkan layar baru skor dan tempatkan skor pada frame ke-6. Kita tambahkan layar baru skor, kemudian kita buka atribut skor, kemudian kita Ctrl C, lalu pada frame ke-6 kita insert keyframe dan paste in place. Nah, kita tempatkan di atas saja. Oke, kita tempatkan di atas. Nah, di sini saya akan menambahkan sebuah teks bertuliskan skor. Saya tulis skor, oke. Kita atur ukurannya, kita atur ukurannya dengan cara klik dengan cara Windows, kemudian properties. Nah, ini ukurannya kita kasih berapa? 25. Oke, kemudian kita atur seperti ini. Oke, setelah itu langkah selanjutnya
Oke, yang tadi langkah-langkah yang saya skip, kemudian saya akan mengisi skripnya. Nah, pada layar ini saya akan menambahkan sebuah layar skrip, di mana layar ini saya akan memasukkan sebuah source kode dari semua atribut-atribut yang memiliki source kode. Oke, kita masuk ke langkahnya. Isi skrip pada frame kedua. Nah, ini skrip frame kedua kita buka. Kemudian cara mengkopinya dengan Ctrl A, kemudian Ctrl C. Kemudian kita masuk ke frame kedua dengan cara kita insert keyframe terlebih dahulu, lalu kemudian kita klik kanan lagi pada frame kedua, lalu kita pilih action. Nah, di sini kita paste script yang kita copy tadi dengan cara Ctrl V. Oke, selanjutnya kita masuk ke isi skrip pada frame ketiga. Nah, pada skrip ketiga ini kita copy juga dengan cara Ctrl A, kemudian Ctrl C, lalu kemudian kita isi pada frame yang ketiga dengan cara insert keyframe, kemudian klik kanan lagi, lalu kemudian action. Nah, lalu Ctrl V. Selanjutnya langkah yang ke-9, isi skrip pada frame keempat. Kita buka skrip keempat, kemudian Ctrl A, copy, kemudian kita paste pada frame kedua. Kita insert keyframe, kemudian kita klik kanan lagi, baru action. Di sini sudah ada, kemudian kita Ctrl V. Selanjutnya skrip kelima, Ctrl A, Ctrl C, kemudian kita copy di frame kelima dengan cara insert keyframe, kemudian kita Ctrl paste. Kemudian yang terakhir skrip frame ke-6, Ctrl A, Ctrl C, kemudian kita paste dengan cara klik kanan insert keyframe, lalu kemudian Ctrl V. Nah, kemudian langkah yang selanjutnya, tambahkan layar baru background, isi gambar pada frame kelima. Nah, di sini tadi ada layar pertama. Nah, ini saya akan rubah menjadi background. Di situ saya akan rubah menjadi background. Nah, pada frame kelima ini saya akan menambahkan atribut background. Nah, ini dia, kita kontrol copy saja, lalu kemudian kita ke frame yang kelima, lalu kemudian insert keyframe, lalu klik kanan paste in place. Nah, oke, selanjutnya pada layar menu, di sini pada layar menu di frame pertama saya akan menambahkan sebuah gambar, yaitu dengan cara di sini saya akan menambahkan gambar yang juga sudah saya siapkan terlebih dahulu.
Oke, di sini ini menu. Nah, ini saya akan copy, kemudian saya akan paste di sini. Nah, oke. Kemudian saya akan menjalankan game yang saya buat ini dengan cara Ctrl Enter. Di sini dari scan awal sampai scan akhir akan saling berhubungan. Nah, ini dia scan awal. Kemudian selanjutnya ini dia scan loadingnya, dan ini adalah scan inti gamenya. Jadi untuk memulai gamenya kita klik play. Nah, kita menembak. Nah, kita lihat pada skor di atas ini menunjukkan 2, yang menandakan bahwa kita telah menembak 2 musuh. Ya, itulah langkah-langkah merangkai game yang saya buat. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan semoga ini bisa menjadi referensi bagi teman-teman semua. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.